Laporan pendahuluan pada bayi dengan penyakit hiperbilirubin. Konsep penyakit, definisi. Hiperbilirubin adalah suatu keadaan di mana konsentrasi bilirubin dalam darah berlebihan sehingga menimbulkan jaundice pada neonatus. Hiperbilirubin adalah peningkatan kadar bilirubin serum atau hiperbilirubinemia yang disebabkan oleh kelainan bawaan, juga dapat menimbulkan ikterus. Hiperbilirubinemia adalah kadar bilirubin yang dapat menimbulkan efek patologis. Jenis bilirubin menurut Klaus dan Van Raff, bilirubin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bilirubin tidak terkonstruksi atau bilirubin bebas, yaitu bilirubin tidak larut dalam air, berkaitan dengan albumin untuk transport, dan komponen bebas larut dalam lemak serta bersifat toksik untuk otak karena bisa melewati sawar darah otak. Kedua, bilirubin terkonjugasi atau bilirubin terikat, yaitu bilirubin larut dalam air dan tidak toksik untuk otak. Anatomi fisiologi. Hepar adalah organ terbesar dalam tubuh manusia, terletak di sebuah atas dalam rongga abdomen. Di sebelah kanan bawah diafragma berwarna merah kecoklatan, lunak dan mengandung amat banyak vaskularisasi. Hepar berdiri dari lobus kanan yang besar dan lobus kiri yang kecil. Fungsi hepar adalah metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 2. Sintesa kolesterol dan steroid, pembentukan protein plasma. 3. Penyimpanan glikogen, lemak, vitamin A, B12, D, dan K, dan zat besi ferritin. 4. Detoksikasi, menghancurkan hormon-hormon steroid dan obat-obatan. Etiologi. Pembentukan bilirubin yang berlebihan. 1. Gangguan pengambilan uptake dan transportasi bilirubin dalam hati. 2. Gangguan konjugasi bilirubin. 3. Penyakit hemolitik, yaitu meningkatnya kecepatan pemecahan sel darah merah, disebut juga ikterus hemolitik. Hemolis dapat pula timbul karena adanya pendarahan tertutup. 4. Gangguan transportasi akibat penurunan kapasitas pengangkutan, misalnya hipoalbuminemia atau karena pengaruh obat-obatan tertentu. 5. Gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme atau toksin yang dapat langsung merusak sel hati dan sel darah merah seperti infeksi toxoplasma sipilis. Patofisiologi. Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat beban bilirubin pada sel hepar dan yang berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eritrosit, peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi apabila kadar protein berkurang atau pada bayi hipoksia, asidosis, keadaan lain. Yang memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar atau neonatus yang mengalami gangguan ekskresi, misalnya sumbatan saluran empedu. 5. Manifestasi klinis. 1. Kulit berwarna kuning sampai jingga. 2. Pasien tampak lemah. 3. Nafsu makan berkurang. 4. Refleks hisap kurang. 5. Urin pekat. 6. Perut buncit. 7. Pembesaran layan dan hati. 8. Gangguan neurologik. 9. Feses seperti dempul. 10. Kadar bilirubin total mencapai 29. 11. Terdapat ikterus pada sklera, kuku atau kulit dan membran mukosa. 12. Jaundice yang tampak 24 jam pertama disebabkan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, sepsis, atau ibu dengan diabetes atau infeksi. 13. Jaundice yang tampak pada hari kedua atau 3 dan mencapai puncak pada hari ke-3 sampai 4. Dan menurun hari ke-5 sampai 7 yang biasanya merupakan jaundice fisiologi. Komplikasi. Kernicterus merupakan perubahan neuropatologi yang ditandai oleh deposisi pigmen bilirubin pada beberapa daerah otak, terutama di ganglia basalis, pons, dan cerebellum. Bilirubin encephalopathy akut menurut American Academy of Pediatrics terdiri dari 3 fase, yaitu fase inisial ditandai dengan letargis hypotonic, berkurangnya gerakan bayi dan refleks hisap yang buruk. Kedua, fase intermedias
ditandai dengan moderat stupor, iritabilitas, dan peningkatan tonus yang disertai demam. Ketiga, fase lanjut ditandai dengan stupor yang dalam atau koma, peningkatan tonus tidak mampu hingga pitch cry dan kadang kejang. 7. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan bilirubin seruma. A. Pada bayi cukup bulan, bilirubin mencapai kurang lebih 6 mg/dl antara 2-4 hari setelah lahir. Apabila nilainya lebih dari 10 mg/dl, tidak fisiologis. B. Pada bayi prematur, kadar bilirubin mencapai puncak 10-12 mg/dl antara 5-7 hari setelah lahir. Kadar bilirubin yang lebih dari 14 mg/dl tidak fisiologis. 2. Pemeriksaan radiologi diperlukan untuk melihat adanya metastasis di paru atau peningkatan diafragma kanan pada pembesaran hati, seperti abses hati atau hepatoma. 3. Ultrasonografi digunakan untuk membedakan antara kolestasis intrahepatik dengan ekstrahepatik. 4. Biopsi hati digunakan untuk memastikan diagnosa, terutama pada kasus yang sukar, seperti untuk membedakan obstruksi ekstrahepatik dengan intrahepatik. Selain itu juga untuk memastikan keadaan seperti hepatitis, serosis hati, hepatoma. 5. Peritoneoskopi dilakukan untuk memastikan diagnosis dan dapat dibuat foto dokumentasi untuk perbandingan pada pemeriksaan ulang pada penderita penyakit ini. Penata laksanaan medis. 1. Tindakan umum, memeriksa golongan darah ibu pada waktu hamil. 2. Mencegah trauma lahir, pemberian obat pada ibu hamil atau bayi baru lahir yang dapat menimbulkan ikterus, infeksi, dan dehidrasi. 3. Pemberian makanan dini dengan jumlah cairan dan kalori yang sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir. 4. Imunisasi yang cukup baik di tempat bayi dirawat. Tindakan khusus dan transfusi pengganti. Transfus pengganti atau immediate diindikasi adanya faktor-faktor titer anti-RH lebih dari 1/16 pada ibu. 2. Penyakit hemolisis berat pada bayi baru lahir. 3. Penyakit hemolisis pada bayi saat lahir, pendarahan atau 24 jam pertama. 4. Kadar bilirubin direct lebih besar 3,5 mg/dl di minggu pertama. 5. Serum bilirubin indirect lebih dari 20 mg/dl pada 48 jam pertama. 6. Hemoglobin kurang dari 12 gr/dl. 7. Bayi pada resiko terjadi karena ikterus. Transfusi pengganti digunakan untuk 1. Mengatasi anemia sel darah merah yang tidak susceptible atau rentan terhadap sel darah merah terhadap antibodi maternal. Terapi obat. Lalu identitas pasien. Identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian, dan suku bangsa. Identitas orang tua berupa nama ayah dan ibu, usia ayah dan ibu, pendidikan ayah dan ibu, pekerjaan atau sumber penghasilan ayah dan ibu, agama ayah dan ibu, alamat ayah dan ibu. Identitas saudara kandung berupa nama saudara kandung, usia saudara kandung, hubungan dan status kesehatan saudara kandung. Keluhan utamanya untuk mengetahui alasan utama mengapa klien mencari pertolongan pada tengah profesional. 3. Riwayat penyakit sekarang untuk mengetahui lebih detail hal yang berhubungan dengan keluhan utama. Munculnya keluhan, tanggal munculnya keluhan, waktu munculnya keluhan, presipitasi atau predisposisi, perubahan emosional, kelelahan, kehamilan, lingkungan, toksin atau alergen, dan infeksi. B. Karakteristik loci dan radiasi, timing atau terus-menerus durasi setiap kalinya. Hal-hal yang meningkatkan atau menghilangkan atau mengurangi keluhan, gejala-gejala lain yang berhubungan. C. Masalah sejak muncul keluhan, perkembangan membaik, memburuk atau tidak, teoritis bayi dengan hiperbilirubin. 2. Daftar masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien hiperbilirubin. 1. Gangguan integritas kulit atau jaringan.
2. Hipertermia. 3. Ikterik neonates. Ketiga, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. 1. Gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan penurunan mobilitas. 2. Hipertermia berhubungan dengan penggunaan inkubator. 3. Ikterik neonatus berhubungan dengan penurunan berat badan abnormal besar dari 7-8% pada bayi baru lahir yang menyusui ASI, besar 15% pada bayi cukup bulan. Rencana tindakan keperawatan. Diagnosa keperawatan, gangguan integritas kulit. Definisi kerusakan kulit, gejala dan tanda Mayer subjektif, objektif, kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Luaran keperawatannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 44 jam, luaran utama integritas kulit dan jaringan ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun. Kedua, kerusakan jaringan kulit menurun. Perawatannya, perawatan integritas kulit. Observasi. 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutik. 1. Ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. 2. Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang jika perlu. 3. Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode urin. 4. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Edukasi. 1. Anjurkan menggunakan pelembab. 2. Anjurkan minum air yang cukup. 3. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. 4. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayuran. 5. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrem. 6. Anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada di luar rumah. 7. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. 2. Hipertermia. Definisi suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh. Luarannya setelah lakukan keperawatan kali 24 jam, luaran utama termoregulasi, ekspektasi membaik dan dengan kriteria hasil. 1. Menggigil meningkat. Manajemen hipertermia. Observasi. 1. Identifikasi penyebab hipertermia. 2. Monitor suhu tubuh. 3. Monitor kadar elektrolit. 4. Monitor haluran urin. 5. Monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik. Sediakan lingkungan yang dingin. 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh. 4. Berikan cairan oral. 5. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis. 6. Lakukan pendinginan eksternal. 7. Berikan oksigen. Yang ketiga, ikterik neonatus. Definisinya, kulit dan membran mukosa neonatus menguning setelah 24 jam kelahiran akibat bilirubin tidak terkonstruksi masuk ke dalam sirkulasi. Luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan kali 24 jam, luaran utama integritas kulit dan jaringan ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil. 1. Kerusakan jaringan menurun. 2. Kerusakan lapisan kulit menurun. Fototerapi neonatus. Observasi. 1. Monitor ikterik pada skala dan kulit bayi. 2. Identifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia, gerentasi, dan berat badan. 3. Monitor suhu dan tanda vital setiap 4 jam sekali. 4. Monitor efek samping fototerapi. Terapeutik. 1. Siapkan lampu fototerapi dan inkubator atau kotak anak bayi. Lepaskan pakaian bayi kecuali popok. 3. Berikan penutup mata pada bayi. 4. Ukur jarak antara lampu dan permukaan kulit bayi. 3. Biarkan tubuh bayi terpapar sinar fototerapi secara berkelanjutan. Edukasi. Anjurkan ibu menyusui sekitar 20-30 menit. Anjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Implementasi keperawatan. Pelaksanaan keperawatan merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan kegiatan dapat bersifat mandiri dan kolaboratif. Selama melaksanakan kegiatan perlu diawasi dan dimonitor kemajuan kesehatan klien. Tahap evaluasi dalam keperawatan menyangkut pengumpulan data subjektif dan objektif yang akan menunjukkan apakah tujuan pelayanan keperawatan sudah dicapai atau belum. Ini adalah laporan kasus dan biodata dari bayi.
Pemeriksaan diagnostik. 1. Foto torai proyeksi AP posisi supine asimetris, inspirasi dan kondisi cukup. 2. Tampak corakan bronkofaskuler pulmon bilateral normal. 3. Tampak ruang pleura bilateral tak melebar. 4. Tampak hemidiafragma bilateral licin dan tak mendatar. 5. Tampak opasitas homogen pendapatel dekstra. 6. Tampak sistem tulang yang terivisisasi intake. Terapi ini adalah dosis dan indikasi obat. Injeksi Evovaxim 3 kali 250 gram, ampicillin 3 kali 125 gram, DLO 1/5, NaCl 0,9%, asam fenamat 2 kali 150 gram. Analisa data. Nama klien bayi Nyonya Z, umur 10 hari. Data DS DO, pasien adanya sumbatan di jalan napas atau adanya sekret di tenggorokan. Suhu 36,5, nadi 161, RR 65 kali per menit. Penyebabnya benda asing dalam jalan nafas. Masalahnya bersihan jalan napas tidak efektif. Yang kedua, DS tidak ada, DO bayi tampak sesak sehingga sulit bernapas. Suhu 36,5, nadi 161, RR 65 kali per menit. Penyebab hambatan upaya napas, masalah pola napas tidak efektif. Ketiga, DS tidak ada, DO bayi hanya minum susu formula dengan setengah porsi atau tidak habis. Dengan BB sebelum sakit 400. Rencana keperawatan. Nama klien bayi Nyonya Z, Norek 216265531, hari rawat ke-1. Diagnosa keperawatannya. 1. Bersihan jalan napas tidak efektif. Definisi ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Tujuan dari kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, luaran utama bersihan jalan napas ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil. 1. Produksi sputum menurun, 2. wengi menurun, 3. wheezing menurun, 4. makanan pada neonatus menurun. Intervensi manajemen jalan napas. Observasi. 1. Monitor pola nafas, 2. monitor bunyi nafas tambahan, 3. monitor sputum. Terapeutik. 1. Posisikan semivolar, 3. Berikan minum hangat, 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu, 4. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, 5. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi. 1. Anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak terkontraindikasi. 2. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektoran mukolitik jika perlu. 2. Pernafasan pola napas tidak efektif. Definisi inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, luaran utama pola napas ekspektasi membaik dengan kriteria hasil. 1. Distonia menurun, 2. Penggunaan obat bantu napas menurun, 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun, 4. Frekuensi napas membaik, 5. Kedalaman napas membaik. Manajemen jalan napas. Observasi. 1. Monitor pola napas, 2. Monitor bunyi napas tambahan, 3. Monitor sputum jumlah warna aroma. Terapeutik. Posisikan semivolar atau volar, 2. Berikan minum hangat, 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu, 4. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, 5. Jika perlu berikan oksigen jika perlu. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektoran mukolitik jika perlu. 3. Defisit nutrisi. Definisinya asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, luaran utama status nutrisi ekspektasi membaik. Dengan kriteria hasil. 1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat.
2. Berat badan membaik. 3. Indeksi massa tubuh imun IMT membaik. Manajemen nutrisinya. Observasi 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan. 3. Identifikasi makanan yang disukai. 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. 6. Monitor asupan makanan. 7. Monitor berat badan. 8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. 2. Fasilitasi menentukan pedoman diet. 3. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. 4. Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 5. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 6. Berikan suplemen makanan jika perlu. 7. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasi gastrik jika asupan oral dapat toleransi. Edukasi. Ajurkan posisi duduk jika mampu. 2. Ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. 2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang harus dibutuhkan jika perlu. Implementasi keperawatan dan catatan perkembangan. Nama klien bayi Nyonya Z, umur 10 hari. Tanggal atau jam 7 Juli 2021 jam 6. Implementasi 1. Observasi 1. Monitor pola napas. 2. Monitor bunyi napas. 3. Monitor sputum. Terapeutik, posisikan semi-fowler. 2. Berikan minum hangat. 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 4. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. 5. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi 1. Ajurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak terkontraindikasi. 2. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolytik jika perlu. Tanggal atau jam 7 Juli 2001 jam 6. Catatan perkembangan. S. Tidak ada. O. Sputum bayi Nyonya Z sudah mulai berkurang. Suhu 36,5. Nadi 161. RR 65 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi 2 dan 3 dilanjutkan. Tanggal 8 Juli 2021 jam 6. Observasi monitor pola napas. 2. Monitor bunyi napas. 3. Monitor sputum. Terapeutik, posisikan semi-fowler atau fowler. Berikan minum hangat. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Lalu berikan oksigen jika perlu. Tanggal 8 Juli 2021 jam 6. Skala tidak ada. O. Pasien tidak sesak lagi. Frekuensi napas 40 kali per menit. Suhu 36,5. Nadi 142. A. Masalah teratasi. P. Intervensi sebagian teratasi. 3. Tanggal 9 Juli 2021 jam 6. Observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, dan 6. Monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Tanggal 9 Juli 2021 jam 6. S. Tidak ada. O. Porsi susu bayi habis. BB sekarang 3.951. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan. Baiklah,